Kita kembali lagi untuk bincang-bincang mengenai pesantren. Oke. Ya, kita dari segi penampilan juga kan seorang santri ya, Mas. Nama Ziltu Thaliban. Nah. Selamanya saya menjadi santri. Mengenai santri ini sekarang mulai ramai juga dipermasalahkan ya kan. Padahal santri adalah salah satu komponen masyarakat yang sangat penting di dalam keutuhan bangsa Indonesia ini. Kalau kita mau menengok sejarah dulu ketika penjajahan kembali lagi ke Indonesia ini, yang menyuruhkan jihad untuk melawan penjajahan itu adalah seorang kiai yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menggerakkan para santri untuk melawan penjajah untuk kembali ke Indonesia ini, sehingga Indonesia ini kembali merdeka hingga sekarang. Ya. Tapi sekarang ini anehnya beberapa orang-orang yang Islamofobia, mereka seakan-akan buta akan sejarah sehingga ingin menghancurkan Islam, sehingga kalau ditarik lebih panjang lagi maka lama-kelamaan negara ini juga akan runtuh. Karena salah satu benteng negara ini bisa utuh sampai sekarang itu adalah jasa-jasa dari para ulama, para kiai, para santri yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Para Islamofobia ini, mereka ingin menghancurkan Islam dengan pertama mereka menyerang para habaib dengan membiasakan masyarakat itu untuk biasa untuk mencaci maki orang-orang yang ditokohkan oleh umat Islam. Ya, orang alim. Iya, betul. Setelah itu udah terbiasa dengan berbagai macam propaganda, berbagai macam fitnah yang dilontarkan di media sosial terutama, sekarang pesantren yang diserang. Ya. Ketika pesantren diserang, maka perlahan-perlahan masyarakat tidak akan percaya dengan adanya pesantren, lebih-lebih ulama, lebih-lebih santri. Ya, ini adalah termasuk strategi orang-orang kafir atau strategi orang-orang yang benci Islam di dalam menghancurkan agama Islam. Iya, betul. Kembali lagi mengenai perbudakan, sesuai pengalaman yang saya rasakan selama di pesantren dalam berkhidmat kepada guru, itu tidak ada rasanya kita sedikit pun itu merasa terbebani atas khidmah, entah itu kita menyapu ataupun kita membuang sampah, bahkan yang dikabarkan ngecor kan itu kan, itu nggak ada. Kita itu ikhlas menjalankan itu semua karena al ilmu bitta'allum wal barakah bil khidmah wal manfaah bil murajaah. Ya. Jadi kalau ingin kita paham suatu ilmu, kita belajar. Betul, belajar siapa? Kepada kiai, muallim, ustadz. Ya. Kalau kita sudah belajar, maka ilmu itu tidak ada gunanya tanpa adanya barokah. Barokah itu apa sih? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair salah satunya kita dengan usaha fisik kita dengan khidmah kepada guru. Ya. Jadi kembali lagi masalah perbudakan, banyak orang yang salah paham tentang terkait khidmat. Seakan-akan khidmat itu adalah perbudakan. Mereka menyatakan seperti itu ya tidak lain tidak bukan ingin mendiskreditkan Islam. Karena sesungguhnya kami dengan khidmat kepada guru itu adalah salah satu agar kita itu mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Karena diibaratkan seperti ini ya, ketika kita khidmat kepada guru itu kan adalah cara untuk membersihkan hati kita, adalah cara untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati, ujub, sombong, dengki, dan sebagainya. Dan apa sih pentingnya kok harus kita itu khidmat? Kita akan lebih mudah untuk mendapatkan ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Dan juga ketika kita mendapatkan ilmu dari guru kita, itu tetap murni ilmunya, alias apa yang kita dapatkan itu tidak sampai menyesatkan. Analoginya seperti ini, yakni ibarat contohnya ini ya, contohnya guru kita sedang membagikan air misalnya, kemudian kita membawa gelas. Kalau misalnya gelas yang kita ajukan itu adalah gelas yang kotor, kemudian kita ajukan kepada guru kita, maka ketika air yang jernih itu masuk ke gelas yang kotor, sehingga apa? Sehingga airnya menjadi kotor. Iya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya yang kita ajukan ini adalah gelas yang bersih, kemudian kita
alurkan atau kita ajukan kelas itu kepada guru kita, maka yang kita dapatkan juga air yang bersih. Begitu juga dengan ilmu. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan ilmu dari guru kita, akan tetapi hati kita itu penuh dengan kekotoran alias penuh dengan penyakit, ujub, sombong dan lain sebagainya, maka ilmu yang kita serap dari guru kita tersebut bisa jadi ilmu itu tidak manfaat. Bisa jadi ilmu itu bukan ilmu itu untuk menyatukan umat, bukannya ilmu itu untuk menuntut kepada kebaikan, justru ilmu yang dia dapati itu akan menyesatkan dia, dan apalagi naudzubillah min dzalik, dia menyampaikan statement atau menyampaikan ilmu itu kepada masyarakat sehingga bisa menyesatkan umat. Karena apa? Karena tadi dia dapat ilmu dari hati yang kotor. Dan ini juga banyak sekali orang-orang yang sesat menyesatkan. Ya, betul. Ya. Orang padahal dia ilmunya itu luar biasa. Dia paham ini, dia hafal ini. Pokoknya luas lah. Tapi yang dia sampaikan itu sesat dan menyesatkan, alias tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Tidak sesuai dengan ajaran Islam yang ada menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dia tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu gurunya, karena dia mendapatkan ilmunya itu dari hati yang kotor. Maka inilah pentingnya kita punya hati yang bersih ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bukannya untuk memperpecah umat, tapi ilmu yang bisa bermanfaat kepada orang lain, dan itulah adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Apa sih manfaat itu? Manfaat adalah suatu hal yang bisa menimbulkan rahmat Allah, suatu hal yang bisa menimbulkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia menyampaikan ilmu, justru yang dia sampaikan itu untuk mempersatukan umat, untuk ukhuwah Islamiyah, itulah yang akan menyebabkan turunnya rahmat Allah, turunnya pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin tambahan dari saya. Bahwasanya khidmah itu akan memiliki dampak yang sangat besar nantinya, baik di masyarakat, untuk bangsa kita, terutama untuk agama kita, yaitu agama Islam. Ya, jadi sangat berbeda sekali dengan yang katanya itu adalah perbudakan. Ya. So ini adalah suatu fitnah yang sangat besar. Yes.